Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi Enesa. Kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran ya teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Dahsyatnya pelet dari tanah Pasundan. Kisah Miftah. Pagi itu, Rangga mengajak Miftah untuk main ke rumah Rini, teman SMA-nya dulu, yang dulu pernah bertetangga dengan kedua orang tua Rangga dan Miftah saat masih hidup. Pada awalnya, Miftah merasa ogah-ogahan saat diajak pergi ke rumah Rini dengan alasan capek, tapi Rangga sang kakak terus saja memaksa. Ayolah Mif, temenin kakak, daripada kamu di rumah terus ngelamunin ini, lebih baik ikut sama kakak. Ayo, gua ada Rangga. Miftah langsung memasang wajah cemberut. Wajah tampan khas orientalnya terlihat ditekuk setiap kali Rangga menggodanya dengan membawa-bawa nama Nindi. Ngapain juga sih kakak bawa-bawa nama tuh anak? Nanti kalau anak tiba-tiba nongol bisa berabe, bikin sakit telingaku aja. Sungut Miftah yang kemudian menyambar handuk yang tergantung di balik pintu kamarnya. Alah, paling kamu senang kalau Nindi datang kan? Rasa kangennya terobati. Aku aja deh. Rangga malah makin menjadi-jadi menggoda sang adik hingga membuat Miftah menjadi mati kutu. Miftah langsung berjalan ke kamar mandi, tidak mengindahkan Rangga yang masih tergelak menertawakannya. Sebenarnya persahabatan yang terjalin antara Miftah dan Nindi sudah terjalin sejak SMA. Kini keduanya satu kampus meskipun berbeda jurusan. Karakter Nindi yang tomboy dan cuek sungguh kontras dengan Miftah yang pendiam dan jaim. Sama-sama terlahir sebagai seorang indigo membuat keduanya semakin dekat, meski tak jarang banyak orang yang menjodoh-jodohkan keduanya. Namun Miftah dan Nindi sama-sama menampik, walaupun masing-masing sudah mulai ada rasa ketertarikan. Bahkan terakhir keduanya bertemu saat menemani Miftah yang sedang melaksanakan kegiatan KKN di Desa Pamapa Garut. Malah lebih banyak diwarnai pertengkaran layaknya Tom and Jerry. Singkat cerita, siang itu Miftah dan Rangga pun sampai di rumah Rini. Tiba-tiba seorang perempuan berusia sekitar 25 tahunan menyambut keduanya di depan pintu. Perempuan itu berwajah sangat cantik, berkulit putih seputih susu, dan tubuhnya langsing dengan wajah polos tanpa riasan sedikit pun. Meskipun hanya dibalut baju daster biasa, tidak mengurangi nilai kecantikan alami yang terpancar dari dalam dirinya. Tampak perempuan itu menganggukkan kepala sambil melempar seulas senyum ke arah Miftah dan Rangga, lalu mempersilahkan Miftah dan Rangga untuk masuk. Rupanya itulah Rini. Namun yang menarik perhatian Miftah adalah kenapa sekujur tubuh Rini seolah seperti diikat sebuah tali transparan yang berwarna hitam pekat. Tali gaib yang dilihat oleh mata ketiga Miftah sebagai indigo tersebut mengikat sekujur tubuh Rini sedemikian rupa hingga seakan-akan melekat dan menyatu dengan tubuhnya. Dan yang makin mengejutkan Miftah adalah sosok nenek-nenek yang sekujur
mirip kapur sirih, Miftah spontan mengusap telinga kirinya yang terkena semburan cairan tersebut. Rasa perih bercampur sakit mendadak dirasakan Miftah. Kenapa sosok nenek-nenek ini langsung nyerang aku sih? Emangnya aku salah apa? Rutuk Miftah seraya mengusap-usap telinga kirinya. Tanpa Miftah sadari, semburan sosok itu kini membuat sebuah luka seperti melepuh di bagian telinga kirinya. Takut luka di telinganya itu akan menjalar ke bagian tubuhnya yang lain, Miftah segera membacakan surat-surat pemagaran diri dan mengalirkan energi murni ke telinga kirinya, membuat gerakan seperti mengusap, kemudian membuang ke arah lain. Pemuda itu sempat meringis saat muncul rasa sakit yang bercampur panas di bagian telinga yang terkena semburan sosok nenek-nenek itu. Tapi tak lama kemudian rasa sakitnya pun hilang. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas perlindunganmu, ucap Miftah sambil mengusapkan kedua tangannya ke wajah sebagai bentuk rasa syukur. Tapi gara-gara itu Miftah malah jadi tak bisa fokus untuk menyimak obrolan Rangga dan Rini. Miftah merasa kasihan dengan Rini. Dia yakin Rini menikah dengan Joni yang lebih pantas menjadi ayahnya itu pasti bukanlah keinginannya sendiri. Lalu kepala Miftah mendadak pusing. Rasa sakit di bagian kepalanya begitu menghebat hingga Miftah terpaksa memijit-mijit dengan tangannya. Dan saat Miftah sudah mulai bisa menetralisir rasa sakit kepala yang mendadak muncul tadi, ia malah kebingungan karena tiba-tiba saja dia sudah berada di tempat lain. Loh, aku di mana ini? Kemana Kak Rini sama Kak Rangga yang tadi lagi ngobrol bertiga sama aku? Gumamnya bingung sambil celingukan ke kiri dan ke kanan. Wajar Miftah dilanda kebingungan karena kini dia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya, sebuah tempat yang belum pernah dia kunjungi atau dia lihat sebelumnya. Saat itu Miftah seperti berada di sebuah ruang tamu sederhana. Dia sendirian berdiri di pojok memperhatikan tiga orang yang sedang mengobrol di ruang tamu tersebut. Miftah sama sekali tidak mengenali seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan parubaya yang ada di sana. Akan tetapi yang cukup familiar adalah perempuan yang wajahnya mirip dengan Rini. Kenapa kamu menolak lamaran dari Jang Dayat, Rin? Jang Dayat itu kan orang kaya dan juga orang terpandang. Beruntung sekali kamu kalau sampai jadi istrinya, ucap laki-laki yang usianya lebih tua dari perempuan parubaya yang duduk di sampingnya. Rini hanya tertunduk lalu menjawab dengan suara pelan. Saya hanya ingin menikah sama Kang Joni, Abah, jawab Rini seraya menundukkan kepalanya. Mendengar jawaban dari Rini, emosi laki-laki parubaya tersebut yang rupanya adalah ayah kandung Rini jadi terpancing. Apa? Hah? Apa Abah nggak salah dengar? Anak satu-satunya Abah dan Ambu yang cantik ini malah lebih memilih tua bangka pengangguran sialan itu. Iya, hardik laki-laki bernama Abah Farhan itu. Rini tidak menjawab. Dia makin dalam menundukkan wajahnya. Tubuhnya mulai gemetar menahan rasa takut. Ya, karena Abah Farhan selama ini adalah tipikal seorang ayah yang lembut dan sangat dekat dengannya. Belum pernah sekalipun Abah Farhan memarahinya. Tapi sepertinya kali ini Rini sudah dianggap keterlaluan dan tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan. Maka dari itu Abah Farhan jadi terpancing emosinya. Maafkan Rini, Abah. Ambu, saut Rini dengan suara serak seperti susah payah menahan tangis. Perempuan parubaya yang duduk di samping Abah Farhan dan Ambu Yati. Awalnya Ambu Yati hanya ingin menjadi penengah atas masalah yang terjadi antara sang suami dengan anak semata wayang mereka. Namun kalau mendengar jawaban Rini, Ambu Yati pun jadi ikut kecewa. Padahal dia sangat berharap Rini lah yang nantinya akan jadi orang yang mengangkat harkat derajat keluarga mereka. Tentunya dengan kecantikan dan juga keindahan fisik yang dimiliki oleh Rini, Ambu Yati ingin sang putri menjadi istri orang penting atau orang kaya, bukannya malah lebih memilih bujang lapuk pengangguran yang lebih pantas menjadi ayahnya. Rini, selama ini Ambu tidak pernah memaksa kamu untuk melakukan sesuatu. Ambu selalu memberikan kebebasan untuk memilih sendiri. Tapi kali ini Ambu setuju dengan abah kamu. Menikah itu untuk sekali seumur hidup. Rini,
Tolong pikirkan lagi keputusan kamu ya, bujuk Ambu Yati dengan suara lembut. Tangan kanannya mengusap-usap rambut panjang sang anak yang tergerai indah itu. Ambu Rahma sangat berharap kalau Rini mau mengubah keputusan yang sudah dibuatnya itu. Namun sayangnya Ambu Rahma dan sang suami terpaksa harus menelan pil pahit karena Rini rupanya tetap bersikukuh pada keputusannya semula. Maafkan Rini, Ambu, Abah, tapi Rini hanya ingin menikah dengan Kang Joni. Mohon Ambu dan Abah merestui rencana pernikahan kami minggu depan, kata Rini dengan suara pelan. Dasar kamu anak durhaka, keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Abah tidak sudi punya anak perempuan pembangkang seperti kamu. Keluar, bentak Abah Farhan yang langsung berdiri tegak, memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah pintu agar Rini segera keluar dari rumahnya saat itu juga. Kali ini dia memang sudah tak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Ya, orang tua mana yang tidak kecewa kalau sang putri lebih memilih pinangan seorang pengangguran daripada orang terpandang yang jelas-jelas bisa menjamin masa depannya. Rini tak beringsut sedikit pun dari tempat duduknya. Dia malah mulai menangis, memohon-mohon agar sang ayah jangan mengusirnya. Ambu Yati ikut menangis kalau melihat Abah Farhan menarik paksa tangan Rini, lalu menyeretnya dengan kasar agar keluar dari rumah. Ambu, tolong Rini, Bu. Rengek Rini dengan air mata yang kini sudah mulai deras membasahi kedua pipi mulusnya. Ambu Yati mencoba membujuk Rini. Minta maaf sama abahmu ya nak. Bilang kalau kamu mau nurut sama Abah dan Ambu ya. Bujuk Ambu Yati pada Rini. Akan tetapi sepertinya usaha Ambu Yati sia-sia saja. Rini bukannya meminta maaf pada sang ayah, tapi malah hanya diam sambil terus menangis merengek memohon-mohon pertolongan dari sang ibu. Ambu tolong, sakit, rengek Rini ketika tepat berada di depan pintu. Abah Farhan mendorong tubuhnya hingga jatuh dan tanpa rasa kasihan sedikit pun Abah Farhan hendak melayangkan tangan kanannya ke arah pipi kiri sang putri. Tepat sesaat sebelum tangan kanan Abah Farhan menampar pipi kiri Rini, tiba-tiba muncullah desiran angin yang cukup kencang tak dari mana asalnya, disusul kemunculan sosok tinggi besar berbulu hitam lebat dengan mata yang merah menyala menggeram marah ke arah Abah Farhan. Wajah Abah Farhan dan Ambu Yati berubah pucat melihat kehadiran sosok monyet besar yang menyeramkan itu. Abah Farhan menarik kembali tangan kanannya dan mundur 2 langkah untuk menghindar agar jangan berada terlalu dekat dengan sosok itu. Sedangkan Rini yang ikut ketakutan melihat sosok Raja Genderuwo tersebut langsung jatuh pingsan. Kurang ajar sekali kau wahai manusia. Berani-beraninya kau menampar dan menyakiti calon istriku Tuan Joni. Rasakan ini, bentuk sosok itu yang hanya dalam sekejap mata sebelah tangannya tiba-tiba sudah mencekik leher Abah Farhan. Kemudian tubuh Abah Farhan diangkat ke atas setinggi mungkin lalu dibantingkan ke tanah hanya dengan sekali hentakan hingga menimbulkan suara berdebum yang cukup keras. Disusul suara krak. Seketika tubuh kurus milik Abah Farhan itu terbanting ke tanah. Ya, itu adalah suara patahnya tulang punggung Abah Farhan. Abah Farhan hanya bisa meringis kesakitan, namun tak kuasa lagi mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menggap-gap seperti orang yang hendak sakarat maut. Ambu Yati yang melihat kondisi sang suami yang sangat mengenaskan itu spontan berteriak histeris sambil mencoba berlari menuju ke tubuh suaminya yang sudah tak mampu lagi bergerak akibat banyaknya tulang tubuhnya yang patah. Abah, tapi Ambu Yati hanya sempat meneriaki kata-kata itu. Dia sudah tak lagi bisa mengeluarkan kata-kata lain karena kalah cepat oleh gerakan sang genderuwo. Ya, sosok Raja Genderuwo yang terkenal bengis itu tiba-tiba sudah mengangkat kaki kanannya lalu menginjak tubuh ringki dari Ambu Yati, kemudian sengaja menekannya sampai ke bawah hingga kembali terdengar suara tulang-tulang yang berderak patah seperti tadi. Tak lama kemudian, Ambu Yati juga sama seperti suaminya hanya bisa megap-megap dengan mulut terbuka dan tubuh terkulai lemah seperti tak bertulang. Itu balasan untuk manusia tolol yang berani menentang Tuan Koki Karta dan Joni.
Katanya, seraya melemparkan kedua tubuh Aba Farhan dan Ambu Yati yang sudah tidak bernyawa tersebut ke tanah, layaknya membuang tumpukan sampah yang tak berguna. Lalu, sosok Raja Genderuwo itu pun menghilang di balik kegelapan. Miftah yang sedari tadi menyaksikan peristiwa mengerikan sekaligus sadis tersebut terus berteriak-teriak. Tapi aneh, semua orang yang dilihatnya termasuk sosok Genderuwo seperti tak melihat kehadirannya. Kini Miftah baru sadar kalau kejadian barusan yang dia lihat adalah kejadian yang menimpa Rini 6 bulan yang lalu. Sebagai seorang indigo yang mulai terasa kemampuannya, Miftah memang bisa melihat masa lalu, meski semua itu tidaklah mudah karena sebelumnya akan dibarengi oleh hantaman rasa sakit kepala yang menyiksa. Tiba-tiba saja rasa sakit di kepalanya kembali menyerang hingga Miftah hanya bisa melaluinya dengan berkali-kali mengucapkan istighfar. Lalu tubuhnya pun ambruk. Ya, Miftah pun jatuh pingsan di tempat. Kini dia sudah kembali berada di ruang tamu rumah Rini. Rangga dan Rini yang kaget sekaligus khawatir dengan kondisi Miftah yang mendadak jatuh pingsan mencoba membuatnya siuman. Rini bergegas mengambil minyak kayu putih lalu didekatkan ke hidung Miftah, sedangkan Rangga yang mulai panik terus memanggil-manggil nama sang adik seraya menepuk-nepuk pipi pemuda itu. Tapi sayang, usaha Rini dan Rangga tetap gagal membuat Miftah siuman. Namun aneh, dalam pingsannya itu, Miftah samar-samar seperti melihat ada sosok seorang nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi kembang kenanga. Nenek tua tersebut terlihat melotot marah kepadanya seraya mengancam Miftah. Bocah ingusan, nenek peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan ini, kecuali kau sudah bosan untuk hidup, bentak sosok nenek tua itu. Miftah yang saat itu seperti berada di antara dua alam yang berbeda hanya bisa menatap sayu ke arah Rini dan Rangga yang masih berusaha menyadarkannya. Kedua mata Miftah malah kembali terpejam. Lalu dia pun kembali terlempar pada peristiwa 6 bulan lalu sebelum Rini menikah dengan Johnny. Kembali ke peristiwa setahun yang lalu, di sebuah ruangan yang minim pencahayaan yang merupakan sebuah kamar ritualnya, Ki Karta, ayah Johnny, tersenyum penuh kemenangan. Pelet yang jauhkan yang disatukan dengan pelet kembang kenanga milik Nyai Ratu Kenanga memang tidak ada duanya. Johnny anak aing bisa dengan mudah mendapatkan perempuan manapun yang dia inginkan. Ki Karta tertawa puas hingga suara tawanya bergema di sekitaran kamar khusus ritual. Ya, Johnny memakai cara licik untuk bersaing dengan para pria yang sudah lebih dulu meminang Rini si kembang desa yang kecantikannya menjadi buah bibir warga. Dia meminta bantuan pada sang ayah yang merupakan seorang dukun sakti agar mengirimkan pelet Jang Jawokan kepada Rini. Ki Karta yang tidak pernah ingin mengecewakan sang anak, selain mengirimkan pelet Jang Jawokan, juga dia memanggil Nyai Ratu Kenanga. Dia adalah salah satu jin perewangan Ki Karta untuk mengirimkan pelet jarak jauh yang ditujukan kepada Rini yang sedang beristirahat malam itu di kamarnya. Ya, malam itu Rini sedang tertidur pulas, sedangkan Aba Farhan dan Ambu Yati juga sudah lebih dulu beristirahat karena lelah seharian mengurus kebun singkong milik mereka. Saat terbuai dalam mimpi, tiba-tiba saja Rini merasa sangat ketakutan ketika pundaknya mendadak terasa berat dan panas, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya lewat pundak, disusul oleh kemunculan sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kenanga. Sosok nenek tua itu tersenyum menyeringai ke arahnya lalu melemparkan sekuntum kembang kenanga ke arah kening Rini. Ajaib, kembang kenanga yang dilemparkan dengan pelan itu tiba-tiba berubah melesat seperti sebuah jarum yang ujungnya runcing. Kemudian dalam sekejap kembang kenanga tersebut masuk ke dalam kening Rini, berputar-putar sebentar lalu menghilang begitu saja seperti tersedot masuk ke dalam kening gadis itu.
Sontak, tubuh Rini tiba-tiba saja mengejang. Namun tak berlangsung lama, setelah itu sosok nenek tua itu melemparkan sebuah tali yang terbuat dari anyaman kembang kenanga yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai tali yang sangat panjang. Mulutnya pun berkomat-kamit membacakan mantra, dan tiba-tiba saja tali panjang yang terbuat dari anyaman kembang kenanga tersebut tiba-tiba saja sudah melilit sekujur tubuh Rini dengan kuatnya. Mulai saat ini, kau hanya boleh patuh pada Den Joni suamimu, dan satu-satunya orang yang harus kau patuhi dan pantang kau tentang kehendaknya. Aku, Nyai Ratu Kenanga, mulai sekarang akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi, kata Nyai Ratu Kenanga sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Rini. Kejadian aneh pun kembali terjadi. Tubuh Nyai Ratu Kenanga perlahan seperti ikut menyatu dengan tubuh Rini. Ki Karta menyaksikan semua kejadian itu lewat kendi ajaib berisi air miliknya yang biasa ia jadikan sarana untuk melihat sesuatu atau sebuah peristiwa yang berada di luar kendalinya. Tawa puas dari Ki Karta kembali bergema. Terima kasih Nyai, kamu memang tidak pernah mengecewakan aing, tandasnya. Kembali, tubuh Miftah berputar-putar di sebuah lorong waktu yang tak terlihat, seperti terlempar ke masa sekarang. Kini tubuhnya sudah berada di atas kursi roda. Bagaimana sekarang kondisinya, Den? Tampak Raden Jayaraga, khodam penjaganya, tiba-tiba saja muncul menunggu di samping ranjang. Kepala saya pusing banget, Raden. Gak nyangka bisa melihat masa lalu seseorang itu ternyata cukup menguras energi, ucap Miftah seraya mencoba bangun, lalu memijit-mijit kembali kepalanya dengan tangannya. Tiba-tiba saja Rangga muncul membawakan makanan. Sosok Raden Jayaraga langsung menghilang. Kini Raden Jayaraga tidak ingin terlalu banyak membantu pemuda itu, sebab dia ingin memberikannya kesempatan belajar dari berbagai pengalaman yang dialaminya. Kamu kenapa sih, Mif? Bikin kakak khawatir aja. Rini juga ikut khawatir tuh, sampai ngelarang kakak dan kamu pulang, kata Rangga seraya meletakkan sepiring kupat tahu di atas meja. Maafin saya kak, mungkin tadi saya hanya kecapean, saut Miftah. Miftah tidak ingin memberitahukan Rangga tentang keadaan yang sebenarnya. Dia juga tidak mau Rini tahu soal ini. Bisa-bisa hubungan pertemanan Rangga dan Rini yang terjalin cukup baik selama ini menjadi renggang gara-gara dia. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan datang. Rini yang melihat kedatangan laki-laki itu bergegas menghampirinya, lalu mencium punggung tangan kanannya. Baru pulang, Kang? Tanya Rini. Ya, jawab laki-laki itu singkat. Lalu laki-laki itu menatap tajam ke arah Rangga dan Miftah yang sedang duduk di ruang tamu. Siapa mereka? Tanya laki-laki yang ternyata adalah Joni, suami Rini. Rini menjawab gugup. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Joni tidak akan menyukai kehadiran Miftah dan Rangga di rumahnya. Mereka teman saya dari Bandung, Kang. Namanya Rangga dan Miftah, saut Rini. Rangga dan Miftah spontan berdiri, mengulurkan tangan kanan ke arah Joni untuk memperkenalkan diri masing-masing. Tapi di luar dugaan, Joni dengan arogan menampik kedua tangan yang diulurkan kakak beradik tersebut. Saya tidak suka dengan kehadiran kalian berdua di rumah ini. Lebih baik kalian keluar dari sini sekarang juga, bentak Joni dengan kedua tangan berkacak pinggang. Rini yang merasa tidak enak hati pada Miftah dan Rangga mencoba untuk membujuk Joni. Jangan usir mereka, Kang. Kasihan, mereka dari kota sudah menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Izinkan mereka menginap semalam di rumah kita ya, pintar Rini. Joni justru semakin murka dengan pembelaan sang istri. Kamu mulai berani ngebantah ya? Hah? Tiba-tiba saja Joni yang marah langsung melayangkan sebuah tamparan ke pipi Rini hingga perempuan itu berteriak histeris meringis kesakitan. Tangan kanannya memegangi pipi kanannya yang merah terkena tamparan. Rangga dan Miftah yang merasa kasihan pada Rini mencoba menegur Joni. Kang, tolong dong jangan kasar sama perempuan. Rini ini kan istri Akang, harusnya jangan diperlakukan seperti itu, kata Rangga. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Keluar kalian sebelum saya teriakin maling
dan dihakimi oleh warga, ancam Joni. Rangga dan Miftah yang tidak ingin melihat Rini kembali mendapatkan kekerasan fisik dari Joni akhirnya terpaksa pamit. Sekilas Miftah melirik ke arah sosok nenek-nenek yang masih saja menempel di punggung Rini. Sosok itu terlihat tersenyum sinis ke arahnya. Miftah langsung bergidik ngeri saat lidah sosok itu tiba-tiba saja memanjang, membuatnya jadi makin terlihat menyeramkan. Rangga dan Miftah sebenarnya bingung kalau harus pulang ke Bandung saat itu juga karena hari sudah beranjak senja. Sementara tempat tinggal Rini cukup terpencil dan sarana transportasinya juga masih terbatas. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang esok pagi. Untungnya ada sebuah musola kecil yang tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Mereka memutuskan untuk menginap di sana malam ini. Kak, sebaiknya kita bantu dulu Kak Rini deh sampai tuntas, baru nanti kita pulang ke Bandung, ucap Miftah seraya melipat sajadah. Ya, saat itu Miftah dan Rangga baru saja selesai menunaikan ibadah sholat isya di musola desa. Rangga merasa bingung dengan ucapan adiknya. Maksud kamu apa sih, Bib? Memang si Rini kenapa? Kalau kakak lihat baik-baik aja. Kalau tadi Kang Joni ngusir kita ya wajar. Mungkin dia cemburu. Ya wajar aja, namanya juga pengantin baru, saut Rangga. Kasihan Kak Rini, dia kayaknya kena pelet atau semacamnya. Tadi aku lihat sendiri ada sosok nenek-nenek yang ngikutin kemanapun dia pergi, kata Miftah. Rangga tercenung. Waduh, kasihan juga tuh anak ya. Mata Rangga langsung berkaca-kaca saat menyampaikan hal itu. Rangga jadi kembali ingat peristiwa 6 bulan yang lalu saat dia menghadiri acara selamatan sehari sebelum hari pernikahan Rini dan Joni. Rini tiba-tiba saja berteriak histeris, mengeluh jika tubuhnya kepanasan saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari ibu-ibu pengajian di rumahnya. Padahal setahu Rangga selama ini dia mengenal Rini sebagai sosok yang taat beragama. Tapi saat itu Rangga tidak menyangka jika Rini sudah terkena pelet jangjawokan. Rangga juga sempat kaget karena sebelumnya Rini tiba-tiba saja memutuskan hubungan secara sepihak dengan Ajat, kekasihnya. Padahal setahu Rangga selama ini Rini dan Ajat sudah menjalani hubungan selama 3 tahun dan sudah menjajaki hubungan yang serius. Ajat yang ingin menikahi Rini sampai rela bekerja keluar kota agar bisa menabung untuk meminang sang pujanati. Namun Ajat akhirnya harus patah hati saat dapat kabar Rini malah lebih dulu dipinang oleh Joni. Yang bikin kakak heran, waktu itu kedua orang tua Rini tewas secara mengenaskan sehari sebelum keluarga Joni datang melamar, kata Rangga yang mengakhiri kalimat dengan menutup wajah dengan kedua tangannya, seakan mencoba menutupi rasa sedih yang sempat dia rasakan saat tahu jika kedua orang tua Rini tewas mengenaskan. Miftah yang memang sudah mendapat gambaran lebih detail tentang kematian tragis kedua orang tua Rini dari penerawangan mata batinnya hanya terdiam. Dia tidak tega untuk menceritakan hasil penglihatannya sebagai indigo kepada Rangga. Miftah lebih memilih manggut-manggut, tanda ia menyimak semua ucapan sang kakak. Kalau kamu emang mau bantu Rini, bantu deh Mif. Dulu mendiang orang tua Rini itu baik banget sama kakak. Mereka sudah menganggap kakak ini anak mereka sendiri. Mata Rangga kembali berkaca-kaca. Miftah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Pikirannya mulai menerawang. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah mengusir sosok nenek-nenek yang menempel di tubuh Rini. Tapi Miftah juga bingung harus memulai dari mana. Sampai akhirnya Miftah dan Rangga memutuskan untuk beristirahat, sekalian melepas rasa penat yang seharian ini mereka rasakan. Baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba saja Miftah merasa jika suasana musola yang sejak tadi sejuk mulai terasa panas. Disusul semua lampu di dalam musola juga mendadak berkedap-kedip. Lalu semua lampu bolamnya mendadak pecah, dan pecahan lampu bolam tersebut sampai jatuh berserakan di atas karpet yang menutupi lantai musola. Tak jauh dari tempat Miftah dan Rangga yang sedang beristirahat, astagfirullah, Miftah sontak bangun melihat sekeliling. Suasana di dalam musola menjadi gelap. Miftah sempat kaget melihat tepat di luar musola ada seorang laki-laki berbadan gempal, berpakaian serba hitam menatap penuh amarah padanya. Pada awalnya Miftah hendak membangunkan Rangga,
Tapi dia tidak tega. Kini kedua retina Miftah refleks memindai keluar musola. Laki-laki asing yang tidak dikenal oleh Miftah tersebut kemudian seperti komat kamit membacakan sesuatu, sementara telunjuk kirinya diacung-acungkan ke atas berkali-kali. Gerakan bibir orang asing itu pun semakin lama semakin kencang, mengalirkan aura mistis yang kental dan mengancam. Miftah yang tidak menyadari kalau saat itu dia sedang mendapat serangan, tidak siap. Jangankan untuk melawan, untuk memagari dirinya agar jangan sampai terluka oleh serangan dahsyat orang itu saja, Miftah merasa tak mampu. Miftah refleks memegangi dada kirinya yang terasa berdenyut sakit. Tanpa disadarinya, sebuah cairan kental berwarna merah tiba-tiba mengucur dari hidungnya. Ya, Miftah mimisan akibat bentrokan energi yang dialaminya. Ya Allah, orang itu siapa ya? Kenapa tiba-tiba menyerang saya tanpa sebab? Rintih Miftah. Keringat dingin mulai mengucur deras dari kening pemuda berwajah oriental tersebut. Miftah berusaha keras untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya agar jangan sampai tumbang, apalagi mengalami luka dalam. Tapi usahanya kali ini sia-sia. Miftah yang tak sempat melakukan pembagaran diri, sementara hidungnya makin banyak mengucurkan darah. Miftah sempat mendengar suara Rangga yang terus memanggil-manggil namanya, sampai akhirnya pemuda itu jatuh tersungkur dengan darah mimisan yang terus mengucur dari hidungnya hingga membasahi kemeja yang dipakai. Dari kejauhan, laki-laki asing yang masih berdiri jumawa di luar musola tampak menyunggingkan sebuah senyum sinis ke arah Miftah. Rupanya dia adalah Ki Karta, dukun sakti, ayah kandung dari Joni. Baru adu ilmu segitu saja, bocah bau kencur itu sudah tumbang. Kau bukan tandinganku bocah. Sok-sokan mau menyelamatkan Rini dari pengaruh pelet yang jawokan. Tawa Ki Karta terdengar bergema hingga terdengar sampai ke seantero musola. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Malam semakin larut. Rangga yang khawatir melihat Miftah yang mimisan parah berusaha membangunkan sang adik seraya membersihkan dan mengganti kemeja Miftah dengan kemeja lain. Azan subuh terdengar berkumandang. Dengan sisa kesadarannya Miftah mencoba bangun. Kepalanya masih terasa berat. "Kamu udah sadar, Mif?" tanya Rangga sedikit lega. "Kita di mana, Kak?" Miftah balik bertanya karena merasa sedikit asing dengan tempat itu. Seingat Miftah, terakhir dia dan sang kakak menumpang menginap di musola desa setelah sempat diusir oleh Joni. Lalu dia jatuh tak sadarkan diri dengan luka mimisan setelah seorang laki-laki tadi kenal menyerangnya dari jauh. "Kita sekarang ada di rumah Ustadz Maulana, teman almarhum bapak kita, Mif. Kakak tadi bertemu beliau saat sholat subuh di musola," jawab Rangga. Miftah melirik ke arah luar kamar, di mana seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahunan terlihat sedang mengantarkan 2 gelas bajigur hangat dan sepiring singkong goreng yang masih mengepul. Ayo silahkan dinikmati. Maklum, di kampung paling adanya cuma yang beginian," ucap Ustadz Maulana merendah. Miftah bangkit dari tempat tidur, lalu langsung salim kepada Ustadz Maulana. "Terima kasih banyak Ustadz, sudah membantu menyembuhkan mimisan saya," kata Miftah yang memang merasakan tubuhnya terasa sudah sedikit ringan dan tak lagi mimisan. Pasti atas bantuan Ustadz Maulana. Soalnya Miftah bisa merasakan aura positif yang cukup kuat terpancar dari Ustadz Maulana. Ustadz Maulana hanya tersenyum, kemudian duduk di samping Miftah. "Kamu udah gede aja, Jang Miftah. Jang Rangga juga hebat, bisa jadi kakak sekaligus pengganti orang tua buat Jang Miftah. Orang tua kalian pasti bangga melihat kalian berdua tumbuh menjadi anak-anak yang soleh," puji Ustadz Maulana dengan mata berkaca-kaca. Miftah menatap lekat ke arah Ustadz Maulana penuh haru sampai akhirnya Ustadz Maulana kembali membuka suara. "Kenapa kamu bisa kena ajian penghancur jantung milik Ki Karta, Jang Miftah? Memangnya kamu ada masalah apa sama dia?" Ustadz Maulana memasang wajahnya yang berubah serius. Kali ini giliran Miftah yang kaget. "Ki Karta? Memangnya dia siapa Ustadz?" tanya Miftah polos. Ustadz Maulana pun menjelaskan, Ki Karta itu adalah salah satu dukun yang sepak terjangnya cukup meresahkan karena suka menyalahgunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Konon kesaktiannya hampir sama dengan Ki Jalu, dukun santet yang sudah bertobat dan kini lebih memilih membuka praktek pengobatan.
Tapi saya nggak kenal orang yang Ustadz maksud. Kalau Ki Jalu saya kenal karena kami sempat bertemu beberapa kali saat saya ikut KKN di desa Pamengpek, jawab Miftah. Rangga yang sedari tadi hanya jadi pendengar setia mereka ngobrol akhirnya ikutan nimbrung. Maaf Ustadz, apa ada hubungan antara Kang Joni suami Rini teman saya dengan Ki Karta? Rangga angkat bicara. Ki Karta itu bapaknya Joni, saut Ustadz Maulana sontak. Jawaban beliau makin mengagetkan Rangga dan Miftah. Kini Miftah jadi tahu kalau laki-laki asing yang semalam menyerangnya itu adalah Ki Karta. Yang Rangga sudah menceritakan semuanya ke saya. Bila memang kamu ingin membantu Neng Rini, jangan lupa pagari dulu badanmu Jang dengan ayat-ayat pemagaran. Bacakan juga doa Nabi Yunus. Saran Ustadz Maulana. Miftah pun hanya menganggukkan kepala. Sejak Raden Jayaraga mulai jarang datang untuk membantunya kecuali di saat genting, Miftah jadi banyak mendapatkan pelajaran berharga. Salah satunya agar jangan teledor dan terlambat dalam mengambil keputusan karena akan membahayakan nyawanya sendiri. Rangga pun setuju untuk menunda kepulangan mereka berdua ke Bandung agar Miftah bisa membantu Rini terlepas dari jeratan pelet Jang Jawokan. Tapi untuk melakukannya, Miftah masih butuh waktu untuk bisa memulihkan kondisinya yang sempat terkena hantaman luka dalam meski tidak terlalu parah. Untunglah Ustadz Maulana kembali mau berbaik hati ikut membantu mempercepat penyembuhan Miftah dengan menyalurkan energi murni milik beliau. Sampai akhirnya malam itu Miftah hendak ke warung terdekat untuk membeli rokok. Dia merasa jenuh hanya berdiam diri di rumah Ustadz Maulana. Tak lama kemudian dari arah yang berlawanan muncullah Rini. Miftah juga bisa melihat sosok nenek-nenek yang seakan menjadi bayang-bayang Rini yang selalu mengikuti kemanapun Miftah segera bersembunyi di balik pohon. Kini Rini tampak berjalan sambil celingukan ke kiri dan ke kanan sampai akhirnya langkahnya terhenti tepat di depan pemakaman umum. Miftah langsung keluar dari tempat persembunyiannya hingga mengagetkan Rini. Wajah Rini berubah pucat, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja dari tubuh Rini keluar sosok nenek-nenek yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kenanga. Ya, dialah sosok Nyai Ratu Kenanga yang sangat murka karena Miftah kembali ikut campur dalam urusannya. Sementara tubuh Rini mendadak diam tak bergerak seperti patung. Hanya sepasang mata indahnya saja yang terus bergerak-gerak menandakan kalau Rini masih hidup. Ya, itu karena selama 1 tahun ini raga Rini sudah dirasuki dan juga sudah dipinjam oleh sosok Nyai Ratu Kenanga sebagai rumah keduanya. Hei, kamu anak ingusan, bukankah aku sudah memberikanmu peringatan agar jangan ikut campur? Bentaka dengan sorot mata galak. Miftah mencoba tetap tenang menghadapi kata-kata kasar yang keluar dari sosok nenek-nenek itu. Dalam hatinya Miftah terus berzikir meminta pertolongan dari Tuhan. Tak lupa Miftah melakukan pemagaran diri dengan ayat-ayat pemagaran seperti yang diingatkan Ustadz Maulana kemarin. Harusnya mah saya yang nanya sama nenek. Dasar nenek peot bawa kembang kuburan. Ngapain sih nenek tega masukin pelet kembang kenanga ke dalam tubuh Karini? Pelet yang jauhkan aja udah membuatnya menderita. Miftah balik bertanya sambil memasang wajah mengejek. Nyai Ratu Kenanga seperti ikut terpancing. Dia kembali membentak remaja berwajah tampan yang sedang berhadapan dengannya itu. Bocah kurang ajar. Apa orang tua tidak mengajari sopan santun agar lebih hormat pada orang yang lebih tua? Bentak sosok Nyai Ratu Kenanga kali ini disusul dengan sebuah serangan mendadak ke arah kedua mata Miftah. Sosok Nyai Ratu Kenanga rupanya licik saat bertarung. Ia langsung mencabut 2 kuntum kembang kenanga dari tubuhnya lalu melemparkannya dengan menggunakan tenaga dalam. Kedua bunga kenanga tersebut meluncur lurus hendak mengincar kedua mata Miftah. Konon siapapun yang terkena tancapan kembang kenanga tersebut maka kedua matanya akan buta selamanya. Tapi Miftah yang mulai sedikit bisa membaca arah gerak lawan dengan sigap berhasil menangkap kedua bunga kenanga tersebut dan menjepitnya memakai tangan kanan karena tangan kirinya masih sibuk memegang sabuk keramat senjata andalannya. Nenek peot yang gak kebeli baju, nih saya balikin lagi bunga bau kuburanmu ini, tangkap, kata Miftah sambil mengedipkan sebelah matanya dengan nakal ke arah sosok Nyai Ratu Kenanga. Tentu saja hal ini makin membuatnya semakin emosi.
Dasar anak setan, rutuk Nyai Ratu Kenanga. Di luar dugaan, sosok Nyai Ratu Kenanga tiba-tiba memutar tubuhnya. Lalu bunga-bunga kenanga pun satu persatu mulai terlempar dari tubuhnya, dan seperti ada yang mengarahkan menuju satu titik, yaitu tubuh Miftah. Miftah yang belum memiliki kesempatan untuk menghindar, kakinya sempat terkena serangan salah satu bunga khas kuburan tersebut, dan akibatnya fatal. Kaki Miftah melepuh, rasanya sangat gatal, hingga Miftah mau tak mau terus menggaruknya. Akan tetapi semakin digaruk, luka itu yang pada awalnya kecil malah jadi makin membesar dan melebar kemana-mana. Miftah bingung karena tak bisa fokus untuk bertarung karena rasa gatal itu begitu mengganggu. Bunga nenek peot ini rupanya mengandung racun yang memberi efek gatal. Sial, sungut Miftah sambil terus menggaruk hingga kakinya mengeluarkan darah. Nyai Ratu Kenanga tertawa terbahak-bahak. Jangan pernah kau mimpi bisa mengalahkan aku, bocah. Aku tidak sebodoh yang kamu kira. Suara gelak tawa sosok nenek tua itu kembali memecah kesunyian malam. Lalu dia kembali hendak melancarkan serangan berikutnya. Kali ini melayang terbang, hendak mengincar ubun-ubun Miftah. Lidahnya terjulur panjang, membuat Miftah sempat gentar melihatnya. Ya, rupanya Nyai Ratu Kenanga diperintahkan oleh Ki Karta untuk mencoba mengambil paksa sukma Miftah. Konsentrasi Miftah benar-benar terpecah. Dia merasa sangat tersiksa oleh rasa gatal, hingga Miftah tanpa sadar justru menjatuhkan sabuk keramat yang tadi dipegang tangan kanannya. Ya Allah, tolong berikan hamba kekuatan, batinnya dalam hati. Tepat sepersekian detik, ketika tangan Nyai Ratu Kenanga yang sudah berubah menjadi kuku-kuku yang sangat panjang dan tajam itu hendak mendekat ke arah ubun-ubun kepala Miftah, dan lidahnya yang sangat panjang itu hendak menghisap sukma pemuda itu dari atas, tiba-tiba saja peki kesakitan keluar dari mulut Nyai Ratu Kenanga saat kedua tangannya terpotong dan mengucurkan darah kental berwarna kehijauan. Peki kesakitan terus keluar dari mulutnya hingga sosok Nyai terpaksa menarik kembali kedua tangannya yang kini telah terpotong itu. Miftah juga kaget karena tiba-tiba saja sabuk keramat miliknya yang tadi sempat tanpa sengaja terjatuh ke tanah berdiri mendadak seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkan. Lalu sabuk keramat tersebut melayang jauh melesat ke atas, di mana kedua tangan sosok Nyai Ratu Kenanga sudah berada tepat di depan ubun-ubun Miftah. Tak sampai di situ, sabuk keramat itu juga kembali mengamuk, berputar-putar di udara, kemudian bertubi-tubi melecut tubuh Nyai Ratu Kenanga hingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga. Ampun, ampun, terdengar lolongan kesakitan yang menggigitkan bulu roma dari mulut Nyai Ratu Kenanga, disusul tubuhnya yang tiba-tiba saja menciut berubah menjadi debu halus yang dengan mudahnya diterbangkan angin. Miftah tersenyum lega karena kini rasa gatal di kaki dan pahanya tiba-tiba saja menghilang. Hal yang di luar dugaan pun terjadi pada tubuh Rini. Mendadak tubuh Rini mengejang seperti habis tersengat listrik tegangan tinggi, lalu ambruk. Tak lama kemudian, dari tubuh Rini berhamburan puluhan kembang kenanga yang sudah layu. Kembang-kembang tersebut melayang ke atas, kemudian dar, mengeluarkan suara seperti sebuah ledakan sebelum akhirnya musnah, berubah jadi butiran debu persis seperti apa yang sudah menimpa tubuh sosok Nyai Ratu Kenanga tadi. Miftah menjadi teringat kalau dia pernah mendapat penglihatan jika Nyai Ratu Kenanga sempat memasukkan sekuntum kembang kenanga ke dalam kening Rini. Miftah lalu membaca basmalah dan juga doa Nabi Yunus, lalu mengarahkan ujung telunjuk kanannya ke arah kening Rini. Tak lama kemudian, perlahan namun pasti, kembang kenanga terakhir yang ditanam di kening Rini pun berhasil dikeluarkan Miftah. Alhamdulillah, ucap Miftah yang kini merasa lega karena sudah berhasil membebaskan Rini dari belenggu pelet Jang Jawokan yang sudah membelenggu selama 1 tahun lamanya. Miftah perlahan membangunkan Rini. Sesaat setelah siuman, Rini terlihat seperti orang linglung. Saya di mana? Kenapa saya ada di sini? Mana abah dan ambu saya? Tanya Rini. Sungguh jahat efek pelet Jang Jawokan dan pelet kembang kenanga dari Ki Karta ini. Terakhir, pelet itu dimasukkan ke dalam tubuh Rini 1 tahun yang lalu saat kedua orang tuanya masih hidup, dan selama setahun itulah Rini seperti sudah dicuci otaknya hingga sama sekali tak bisa mengingat apapun yang sudah menimpanya.
Tenang ya kak, kakak sekarang aman bersama saya. Ayo, mari saya antarkan Rini pulang, bujuk Miftah. Masih seperti orang yang linglung, Rini hanya bisa mengangguk kemudian berjalan bersama Miftah menuju rumahnya. Sementara itu, di tempat ritualnya terlihat tubuh gempal Ki Karta menghantam tembok dan lelehan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Aku salah besar, sudah meremehkan kau bocah. Kita lihat saja nanti bila bertemu lagi. Akan kupatahkan batang lehermu, kujadikan santapan siluman buaya peliharaanku. Pungkas Ki Karta dengan mata merah mengandung amarah. Tangan kanannya memegangi dada kirinya yang berdenyut sakit. Lalu tubuh gempalnya ambruk. Ya, dukun sakti berhati bengis itu pun pingsan. Rini yang sudah sepenuhnya sadar dari pengaruh kedua pelet yang sempat ditanam ke tubuhnya dengan tegas meminta cerai dari Joni. Rini tidak peduli. Meskipun Joni bersikukuh tak mau berpisah dengannya, bahkan Joni kembali hendak melakukan kekerasan fisik pada Rini. Untunglah Rini yang pada saat itu ditemani oleh Rangga dan Miftah berhasil menghajar Joni lebih dulu. Lalu Joni diancam bila tidak menuruti kemauan Rini akan dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan KDRT. Joni tak lagi punya pilihan lain, akhirnya memilih damai daripada harus dilaporkan ke polisi. Rini yang kini hidup sebatang kara hanya bisa menangis di depan makam kedua orang tuanya. Rangga yang tak tega melihatnya akhirnya mengajak Rini untuk ikut mereka ke Bandung dan memulai hidup baru di sana. Rangga juga berjanji akan membantu Rini mencarikan pekerjaan agar ia punya kesibukan. Miftah pun setuju dengan usul sang kakak. Miftah khawatir nyawa Rini akan terancam karena Ki Karta pasti akan membalas dendam. Rini pun setuju, lalu mengepak semua barang-barangnya dengan dibantu oleh Rangga dan Miftah. Kunci rumah Rini sendiri dititipkan kepada Ustadz Maulana. Selesai. Luar biasa kisah dari Ibu Neneng Dewi NS. Bagaimana akhirnya Miftah ya. Sudah lama juga nih ya Miftah nggak beraksi di channel Ilo Ekstrim ya. Akhirnya beraksi juga. Terima kasih Ibu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Dan bagaimana akhirnya di sini Miftah bisa menolong teman dari kakaknya ya, yaitu Rini yang terjerat 2 pelet sekaligus. Waduh, 2 pelet ini lagi Jang Jawokan tuh salah satu yang paling terkenal ya. Ada di lagu masalah itu lagi judul Sumbang Jang Jawokan ya. Luar biasa sekali di sini bagaimana Miftah seorang indigo yang Raden Jairaga sudah mulai melepas ya, agar di sini Miftah bisa menghadapi permasalahan sendiri, dan akhirnya di sini berhasil. Dan Rini pun setelah terlepas dari peletnya akhirnya ikut oleh Rangga dan Miftah ke kota Bandung. Luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Salah satunya mungkin ya itulah sesuatu yang dengan dibantu oleh ilmu hitam tidak akan pernah bertahan lama. Jadi cinta yang dipaksakan dengan pelet ya nggak akan bertahan lama ya teman-teman ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe ya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.